Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program Habar Pustaka, sebuah program yang hadir untuk memberikan Anda informasi, inspirasi, dan juga inovasi seputar dunia literasi. Tentu saja bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Baiklah, hari ini kita akan membahas dengan Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi terkait layanan e-book yang merupakan inovasi literasi Tabalong di era digitalisasi. Menarik sekali, pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini membahas terkait inovasi gitu ya, yang diciptakan tentu saja untuk meningkatkan minat baca, kegemaran membaca yang ada di masyarakat, khususnya generasi muda gitu ya, agar tidak minim literasi. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Rina, yaitu Bapak Subhan MM. Beliau merupakan seperti yang sampaikan tadi, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Apa kabarnya Pak? Hari ini Pak? Baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Pak ya di sela-sela kesibukan. Baiklah, kita hari ini membahas terkait layanan e-book nih Pak ya. Sebuah inovasi yang hadir di era digitalisasi Pak ya, karena sudah bergeser nih zamannya Pak ya. Zamannya digitalisasi, semua serba digital Pak ya. Jadi buku pun ada di digital Pak ya. Dan bisa disampaikan nih Pak terlebih dahulu sebelum membahas terlalu dalam nih Pak terkait layanan e-book. Bagaimana nih Pak, Bapak sebagai Kepala Bidang nih Pak Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi melihat perkembangan literasi masyarakat khususnya di Tabalong nih Pak saat ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi pada pemirsa semua terkait dengan layanan literasi yang ada di Kabupaten Tabalong. Kami kira untuk saat ini masih cukup kurang ya, karena perlu kita tingkatkan lagi, karena kehadiran masyarakat tentang literasi ini masih belum banyak yang kurang ya kelihatannya, kami kira. Apalagi di era digitalisasi Pak ya. Iya. Kurangnya ini Pak, bagaimana, kurang tahu Pak bahwa buku bisa diakses di internet atau bagaimana nih Pak? Ya kami kira seperti itu. Jadi memang masyarakat kita masih banyak yang belum tahu bahwa buku ini bukan hanya berbentuk fisik, tapi sekarang berbentuk digital ada. Dan kami nanti berharap juga dengan kehadiran program Bupati Tabalong terkait dengan satu WiFi, satu desa, ini akan menjadi hal baru dan tantangan baru bagi masyarakat kita, agar bisa mengetahui bahwa buku itu tidak hanya berbentuk fisik tapi juga ada dalam berbentuk digital. Dan bisa diakses dan semua kalangan di mana saja Pak ya? Iya, kami kira seperti itu. Oke, tadi seperti tema Pak, layanan e-book. Ini kenapa Pak jadi hadir nih Pak di Dispersip ataupun layanan digital? Kenapa bisa hadir nih Pak di Dinas Perpustakaan? Apakah tadi menjadi salah satu yang melatar belakangnya Pak? Kami kira dengan era digitalisasi sekarang ini, perpustakaan daerah perlu menjawab tantangan ya, kami kira. Karena era digital ini merupakan era yang baru, era yang cukup familiar juga di kalangan masyarakat. Kami kira perlu tahu juga bagi kalangan masyarakat luas ya, bahwa di era digital ini perlu adanya e-book yang sudah kita siapkan di perpustakaan ini. Kalau di Dispersip sendiri Pak, di Perpustakaan Tabalong sendiri ada apa saja nih Pak layanan digitalnya Pak? Kita ada e-Pusda, kemudian kalau yang pusat itu sudah ada layanan e-Pusnas namanya. Jadi ada dua sumber digital yang sudah ada di Perpustakaan Kabupaten Tabalong ini. Untuk mengaksesnya sendiri nih Pak, bagaimana? Apakah cara masuknya bagaimana? Apakah bisa langsung diakses atau bagaimana nih Pak? Tata caranya nih Pak? Kami kira untuk masyarakat luas, selagi jaringan internet ada, semua bisa diakses oleh kalangan masyarakat luas. Terlebih lagi dengan program yang baru disiapkan oleh Pak Bupati, satu desa satu WiFi, kami kira ini sangat menunjang bagi masyarakat luas. Sehingga nanti masyarakat kami berharap dimanapun mereka berada bisa mengakses keberadaan e-book yang sudah kita siapkan ini. Apakah layanan e-book ini juga ada di pelosok nih Pak, misalnya di desa paling ujung misalnya Pak? Apakah juga tersedia di pedesaan di pelosok Pak? Kami kira selagi ada jaringan internet bisa diakses. Bisa diakses Pak ya? Iya. Dengan jumlah yang tersedia Pak layanan e-book ada berapa nih Pak kira-kira Pak?
Untuk saat ini layanan e-book yang ada di tempat kita itu sekitar 32.000 yang sudah terdaftar ya secara keseluruhan. Nah itu belum lagi yang di pusat yang melalui itu Tabalong aja Pak ya? Ini yang khusus untuk Tabalong aja. Wow. Nah kami kira dengan banyaknya koleksi yang sudah ada, kami berharap nanti masyarakat juga bisa mengakses melalui e-Posda itu sendiri. Oke. Untuk koleksinya sendiri nih Pak di e-book, apakah berbeda Pak bacaan-bacaannya ataukah berfokus pada misalnya bacaan-bacaan yang agak novel-novel gitu atau bagaimana nih Pak? Variatif kah Pak? Iya, variatif. Jadi kami kira untuk koleksi yang digital itu melengkapi yang ada fisiknya. Oke. Jadi fisik itu sudah ada tersendiri, kemudian dengan hadirnya digital itu akan melengkapi. Oke, jadi saling Pak ya? Ya, saling melengkapi. Jadi di perpustakaan di desa pun adakah Pak juga layanan e-book sendiri seperti di daerah ini Pak? Di pusat? Ada. Kami kira itu tadi selagi jaringan internet bisa akses, mungkin masyarakat pasti bisa untuk mengakses itu. Oke. Respon sendiri nih Pak dari masyarakat. Adakah yang sudah sampai ceritanya ke Bapak terkait adanya layanan e-book ini Pak? Karena di Tabalong ini mungkin masih hal yang baru, kami juga perlu mensosialisasikan kami kira. Dan kami berharap nanti kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar nanti masyarakat luas itu bisa mengetahui dan bisa mengakses keberadaan e-book yang sudah kita sediakan sendiri. Berarti masih kurang infonya Pak ya kepada masyarakat luas. Oke, baiklah. Bagaimana Pak tanggapan Bapak nih dengan adanya layanan digitalisasi ini, apakah menggantikan nih Pak keberadaan buku fisik? Bagaimana komentar Bapak nih Pak? Hadirnya digitalisasi ini kami rasa hanya melengkapi aja, melengkapi keberadaan buku-buku yang sudah ada, koleksi-koleksi yang sudah ada di perpustakaan. Nah, memang kita ketahui masyarakat kita saat ini banyak yang masih belum mempunyai minat baca secara langsung dengan buku. Ya, dengan hadirnya di era digitalisasi ini kami berharap anak-anak muda khususnya karena ini zaman gadget, kami berharap mereka bisa mengakses dengan keberadaan yang sudah kita siapkan secara digital ini. Dan salah satu trik juga Pak ya ini Pak ya, untuk yang misalnya agak malas Pak ya ke perpustakaan, misalnya harus datang gitu ya ke sini meminjam buku, nih bisa lewat handphone Pak ya. Oke Pak, untuk mengaksesnya nih Pak, mengakses e-book yang seperti Bapak sampaikan tadi, gimana nih Pak? Apakah melalui aplikasi kah Pak atau website atau bagaimana nih Pak? Masyarakat ingin mengakses? Kalau e-Posda itu kita melalui aplikasi, jadi via Android mereka bisa mendownload melalui Play Store-nya yang ada di Android. Jadi dengan mendownload aplikasi e-Posda mereka sudah bisa mengaksesnya. Apa Pak yang perlu diketik Pak di Play Store tadi Pak? Paling nanti mereka akan mendaftarkan nama, kemudian kalau nggak salah nick ya, nicknya. Jadi ada dua itu aja yang perlu mereka daftarkan. Setelah itu nanti terdaftar bisa langsung masuk untuk mengakses buku-buku yang ada di e-book itu sendiri, di dalam e-Posda itu sendiri. Oke, selain lewat aplikasi, website ada Pak? Kalau website itu yang untuk e-Pusnasnya ya. Kalau untuk e-Pusnasnya bisa lewat website. Yang pusat Pak ya? Iya, yang untuk pusat. Jadi kalau yang untuk e-Posda kita di Kabupaten Tabalong ini cukup di aplikasi yang di-download di Play Store-nya. Apa tadi namanya Pak? e-Pusda. E-Pusda gitu ya. E-Pusda. Elektronik Perpustakaan Daerah. Elektronik Perpustakaan Daerah. Jadi bisa langsung Pak ya, misalnya mau mengakses membaca buku lewat digital bisa lewat aplikasi tadi Pak ya. Keren sekali, sebuah inovasi baru Pak ya. Oke Pak, bagaimana koleksi digital nih Pak? Yang paling banyak diminati pengguna pembaca, apakah buku umum Pak atau ada buku-buku khusus nih Pak? Saat ini yang kami lihat itu memang masih banyak buku-buku umum, kemudian buku-buku fiksi yang sering mereka baca. Ini kan kami lihat setelah mereka mengakses di tempat ruangan ini, sebagian
masih ada yang menaruhnya tidak mengembalikan, kan kita bisa melihat kan apa yang mereka baca. Jadi memang banyak fiksi dan masih banyak buku-buku umum yang mereka baca. Ya, oke. Dan untuk buku pembelajaran ya tergantung Pak ya, misalnya datang ke sini pelajar yang dicari yaitu Pak ya. Oke, variatif sekali pokoknya. Dan terakhir Pak, sebelum kita break, apakah Dispersif sendiri khususnya di perpustakaan ini Pak menyediakan pelatihan atau yang belum bisa mengakses digital ini Pak? E-book misalnya gitu, e-pusda, apakah ada pelatihan dan lain sebagainya untuk bisa mengakses? Kalau secara khusus kami belum ada melakukan, tapi ketika mereka ingin mengakses masuk untuk mendaftarkan diri di e-pusda ini, di situ sudah ada panduannya, Pak. Jadi kami kira cukup gampang gitu, begitu mereka akses, di situ tersedia sudah bantuan untuk bagaimana cara mendaftarkan. Cukup mudah kami kira. Kami kira cukup mudah. Jadi kalau masyarakat bisa langsung masuk, mungkin itu akan dipandu di situ. Karena di situ sudah ada panduan tersendiri untuk melakukan pendaftarannya. Oke, apalagi semua generasi ini bisa tidak buta digital Pak ya. Jadi betul. Gampang sekali seperti Bapak sampaikan. Oke, kita break sejenak dulu Pak ya. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada pembahasan yang menarik untuk kita simak hingga akhir. Kita tetap bersama kami di Habar Pustaka. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Subahan di program Habar Pustaka. Tadi sudah membahas terkait layanan e-book ya yang merupakan sebuah inovasi di dunia literasi khususnya di Kabupaten Tabalong untuk ya katakanlah untuk menumbuhkan gitu ya, menarik minat generasi untuk gemar membaca. Salah satunya ya ini tadi ya, membaca lewat digital. Oke, baiklah Pak, kita kembali Pak ke pembahasan strategi nih Pak untuk menambah jumlah koleksi e-book nih Pak agar tetap up to date dan tentu saja menarik minat nih Pak. Adakah strategi khusus Pak dari Dispersif Tabalong? Kami kira ini tentunya terkait kembali terkait dengan dana ya oleh pemerintah daerah. Nah, kita berharap memang setiap tahun itu ada penambahan buku-buku koleksi baru. Jadi dengan adanya penambahan anggaran di Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong khususnya terkait dengan pengadaan untuk penambahan buku, kami sangat mengharapkan itu dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Oke. Jadi dengan ditambahnya buku fisik berarti buku di digital juga ikut Pak ya? Iya. Bertambah. Oke, baiklah. Dan apakah di e-book itu juga tersedia Pak kayak buku-buku sejarah ataupun budaya Tabalong Pak? Siapa tahu ada yang mau mencari nih Pak. Iya, untuk saat ini kami sudah menyiapkan itu melalui cerita-cerita pendek yang ada di e-book itu sendiri. Oke, jadi ada Pak ya? Ada, iya. Oke. Jadi bisa diakses tadi, bisa di-download ya untuk e-pusda sendiri. Jadi misalnya mau mencari literasi, sejarah budaya Tabalong ada Pak, aman Pak ya? Iya. Oke, menarik sekali Pak. Sejauh ini nih Pak, apa tantangan terbesar nih Pak dalam menerapkan khususnya layanan e-book nih Pak di masyarakat? Iya, kami kira perlu sosialisasi ya, sosialisasi yang mendalam. Mungkin barangkali juga kami juga perlu menyebarluaskan ke masyarakat terkait dengan keberadaan e-book itu sendiri. Dan mudah-mudahan kami bisa Dispersif ini bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga nanti masyarakat bisa tahu bahwa kita perpustakaan daerah ini punya sebuah e-book yang sudah bisa diakses lewat digital mungkin barangkali gitu. Dan ini juga Habar Pustaka juga menjadi salah satu Pak ya sosialisasi dari Dispersif Tabalong untuk bahwa ada layanan yang tidak hanya secara fisik Pak ya dibaca. Oke Pak. Bagaimana nih Pak, Dinas memastikan keamanan data pengguna nih Pak? Terutama tadi kan sudah memasukkan data NIK sebagai salah satu sign in Pak ya, katakanlah begitu di layanan e-pusda. Dan hak cipta buku digital nih Pak yang tersedia. Bagaimana nih memastikan keamanannya Pak? Kami kira dengan platform yang sudah disiapkan oleh pengembang kami, dan kami juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyiapkan buku tersebut. Kami kira dengan kerjasama itu ya kami harapannya bahwa pengguna ini bisa terjamin ya ininya kerahasiaannya.
Jadi aman aja Pak ya? Ya, kami kira aman aja. Oke, baiklah. Dan untuk pemanfaatan nih Pak di sekolah, tadi seperti yang disampaikan bahwa misalnya e-book, e-pusda dan lain sebagainya asal ada internet bisa digunakan, bisa diakses Pak ya. Bagaimana di sekolah nih Pak? Untuk menunjang pembelajaran baik dari guru ataupun siswa, apakah bisa nih Pak e-pusda sendiri? Dan sudah digunakanкah di sekolah? Kami kira di sekolah-sekolah sudah menggunakan ini karena kita tahu juga bahwa di sekolah-sekolah kan sudah dipasang WiFi, dan ini juga sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati sehingga mereka bisa barangkali mengakses apa yang sudah kita siapkan. Dan ini juga salah satu penunjang pembelajaran juga Pak ya, betul. Membaca buku lewat digital. Jadi bukannya tidak perlu, ini sebagai tambahan saja Pak ya untuk membaca. Oke, Pak, rencana pengembangan berikutnya nih Pak untuk menjadikan e-book sebagai layanan unggulan nih Pak di Perpustakaan Tabalong, mungkin ada rencana pengembangan nih Pak ke depan? Kami kira e-book ini mungkin dapat dikoneksikan ya dengan aplikasi yang sudah dipunyai oleh Dipersip sendiri, yaitu aplikasi yang e-pusdanya. Dengan terkoneksinya e-book dengan aplikasi sudah kami kira ini akan menambah layanan kita akan menjadi lebih bagus dan mungkin bisa lebih dikenal di luar. Apalagi ada di desa-desa sudah ada Pak ya, apa namanya, pojok digital, apa namanya Pak? Titik baca digital Pak ya, itu bisa diakses juga di mana-mana Pak ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir gitu ya, karena sudah tersebar, WiFi sudah tersebar juga, titik baca sudah tersebar gitu. Jadi Anda saja Pak ya, masyarakat saja yang harus mendukung programnya ini. Terakhir nih Pak, harapan terhadap masyarakat dalam menyambut transformasi nih Pak dari buku fisik ke digital, walaupun tidak meninggalkan adanya buku fisik nih Pak. Bagaimana nih harapannya ke depan Pak? Kami berharap Dinas Perpustakaan Kabupaten Balong ini mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa memanfaatkan ya sistem yang sudah dibuat oleh Dinas Perpustakaan melalui digitalisasi ini, sehingga nanti kami berharap dengan akses yang cukup mudah yang bisa diakses oleh masyarakat luas ini bisa meningkatkan ya literasi yang ada di Kabupaten Tabalong ini khususnya. Mungkin barangkali itu harapan kami. Iya, karena sudah disediakan ini Pak ya, sudah disediakan WiFi-nya sudah ada, layanan lewat gadget juga sudah ada, jadi tinggal ada perlu dukungan dari masyarakat Pak ya untuk menumbuhkan minat baca dan kegemaran membaca. Baik, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, dan sehat selalu Pak untuk Pak Subhan, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi Dispersip Kabupaten Tabalong. Dan terima kasih juga buat Anda pemirsa sudah menyaksikan kami hingga akhir. Dan semoga ya dengan adanya tadi yang sudah disampaikan Pak Subhan bisa nih meningkatkan minat kita juga bahwa sudah diberikannya ini akses digital, baik itu WiFi dan juga buku, e-book tadi, dan semoga ini bisa mendorong kita juga ya untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi di masyarakat. Kami bersama seluruh kru Habar Pustaka yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.